Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika. Kali ini kami akan membuat video pembelajaran untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ICT Pembelajaran Matematika yang dibimbing oleh Bapak Abbas Hasan Nasution. Dan di sini kami mengangkat tema tentang Teorema Pitagoras. Nah, pada materi kali ini kami mengangkat 3 sub bahan yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu contoh gambar dari pengaplikasian Teorema Pitagoras. Yang kedua, memahami Teorema Pitagoras melalui alat peraga. Dan di sini kami membaginya dalam 3 bagian lagi. Yang pertama yaitu tentang pengertian Pitagoras, yang kedua ada pembuktian, dan yang ketiga ada pembahasan mengenai Teorema Pitagoras itu sendiri. Yang ketiga kami bahas adalah menggunakan Teorema Pitagoras untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam bentuk soal. Di sini kami telah menyajikan adanya beberapa contoh soal. Dan yang pertama kali kita lihat yaitu di sini adanya beberapa contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dibuat atau melalui Teorema Pitagoras. Yang pertama di sini adalah adanya atap rumah. Nah, bagaimana seseorang arsitek bisa menggambar sebuah rumah, yaitu tepatnya di sini atap rumah. Ini bisa anak-anak lihat pada layar yang berwarna yang segitiga berwarna merah ini. Bagaimana cara menentukan kemiringan sebuah atap rumah? Nah, di sini dia juga digunakan Teorema Pitagoras. Dan di sebelahnya bisa kita lihat pada layar adanya gambar tiang bendera. Bagaimana sebuah tiang bendera di suatu sekolah ataupun suatu kantor bisa berdiri dengan tegap, tidak jatuh apabila tertimpa angin, hujan, dan sejenis dan sebagainya. Dan bagaimana cara seseorang pembuat tiang bendera ini mengukur kemiringan supaya bendera ini tidak jatuh. Di sini juga menggunakan Teorema Pitagoras. Ini bisa lihat pada layar adanya garis warna merah ini sebagai kemiringan dari tiang bendera ini. Gambar selanjutnya yaitu adanya camp atau kemah. Nah, bagi anak-anak yang suka berpergian berkemah dengan keluarganya, pasti tahu dong bagaimana bentuk dari kemah itu sendiri. Nah, pada bagian ujungnya ini dia adalah berbentuk segitiga. Dan apabila dibelah, maka itu akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Ini bisa kita lihat bagaimana kemiringannya, ini dan titik sudutnya. Dan yang selanjutnya yaitu adanya gambar sebuah layang-layang. Bagi anak-anak pasti yang cowok ya terutama ada waktu kecil yang suka bermain layang-layang. Ya, kalau misalnya waktu kecil kalian suka bermain layang-layang, pasti kalian mengetahui bagaimana bentuk layang-layang itu sendiri. Sebetulnya layang-layang ini adalah gabungan dari beberapa buah segitiga. Ini dia kalau misalnya dibelah akan membentuk segitiga, dan ini terdiri dari ada beberapa. Dan gambar selanjutnya yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu adanya sebuah properti ini seperti yang seperti anak-anak lihat pada layar. Ini adalah suatu tiang tubuh di mana dalam pembuatannya ini juga menggunakan pengaplikasian dari Teorema Pitagoras itu sendiri. Sangat cantik tubuh ini. Dan sebelahnya yaitu adanya piramid. Ada yang tahu sebelumnya di mana letak piramid? Ya, piramid itu sendiri adalah terletak di Mesir. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang Teorema Pitagoras. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu Pitagoras? Mungkin bagi yang di bimbelnya sudah belajar tentang Pitagoras, mereka tahu. Ataupun mungkin sering mendengar dari keluarga, kakak-kakak yang bilang, Pitagoras, Pitagoras. Kita sering mendengar bahwa rumus Pitagoras itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Namun bagaimana cara mendapatkan rumus ini? Mari kita lihat pembahasannya. Bisa anak-anak lihat pada layar, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian Pitagoras. Ini adakah yang tahu siapakah ini? Ini adalah si Pitagoras. Pitagoras ini adalah seorang ahli matematika Yunani. Beliau yakin bahwa matematika menyimpan semua rahasia alam, semesta, dan percaya bahwa beberapa angka memiliki keajaiban. Si Pitagoras ini juga dia diingat karena rumus sederhana dalam geometri tentang ketiga sisi dalam segitiga siku-siku. Yang sekarang ini atau rumus ini dikenal dengan rumus teorema Pitagoras. Selanjutnya, kami di sini akan membahas tentang pembuktian Pitagoras. Sekarang Ibu akan membahas tentang pembuktian Pitagoras. Siswa tentu tidak asing lagi dengan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu adalah rumus dari teorema Pitagoras. Kurang lebih 2500 tahun yang lalu, seorang filsuf Yunani bernama Pitagoras menemukan fakta menarik tentang segitiga. Beliau mengatakan, dalam sebuah segitiga siku-siku, salah satu sudutnya 90 derajat, kuadrat sisi miringnya akan sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain. Untuk pembuktian, mari kita simak gambar berikut. Jika kita punya sebuah segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C, akan berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dalam teorema yang dikemukakan oleh Pitagoras, sisi C atau sisi miring disebut dengan hipotenusa. Jika kuadrat merupakan luasan persegi, maka berlaku luasan persegi dari panjang sisi A tambah luasan persegi dari panjang sisi B sama dengan luasan panjang dari sisi C. Luasan ini akan kita gunakan untuk membuktikan rumus teorema Pitagoras. Simak gambar berikut. Dengan melihat gambar tersebut, maka dapat disimpulkan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Baiklah, di sini kita akan mengetahui tentang teorema Pitagoras. Pitagoras mengatakan bahwa untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Jika C adalah panjang sisi miring atau hipotenusa segitiga, A dan B adalah panjang sisi siku-siku. Berdasarkan teorema Pitagoras di atas, maka diperoleh hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dalil Pitagoras di atas dapat diturunkan menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Dengan catatan, dalam menentukan persamaan Pitagoras yang perlu diperhatikan adalah siapa berkedudukan sebagai hipotenusa atau sisi miring. Di sini ada ilustrasi dari teorema Pitagoras. Dalam segitiga siku-siku di A, berlaku rumus BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Yang pertama, soal yang diberikan sebuah segitiga siku-siku pada gambar berikut ini. Tentukan panjang sisi alas segitiga. Pembahasannya,
PR sama dengan 26 cm. PQ sama dengan 10 cm. Yang ditanya QR-nya. Untuk menentukan salah satu sisi segitiga yang bukan sisi miring, QR sama dengan akar PR kuadrat dikurang PQ kuadrat. QR sama dengan akar 26 cm kuadrat dikurang 10 cm kuadrat. QR sama dengan 676 cm kuadrat dikurang 100 cm kuadrat. QR sama dengan akar 576 cm kuadrat sama dengan 24 cm. Selanjutnya kita akan masuk ke soal kedua. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Jika panjang AB sama dengan 76 dan BC sama dengan 24 cm, maka panjang AC adalah. Pembahasan. Panjang AC merupakan sisi miring segitiga, sehingga mencari AC menggunakan rumus Pythagoras berikut. AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan akar 7 cm kuadrat ditambah 24 cm kuadrat. AC sama dengan akar 449 cm kuadrat ditambah 576 cm kuadrat. AC sama dengan akar 625 cm kuadrat. AC sama dengan 25 cm. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara cepat untuk mencari hasil dari 26 akar dari 26 kuadrat kurang 10 kuadrat dan kita akan mendapatkan langsung hasilnya. Di sini kami menggunakan aplikasi MathApps yang mana cara kita gunainnya adalah yang pertama kita membuka softwarenya. Ini seperti yang terlihat pada layar, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita tinggal mengklik akar, tanda akar pada kalkulator di sebelahnya, maka akan muncul akar. Setelah itu kita tinggal ketik 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat, maka kita bisa langsung, setelah itu kita langsung tekan enter. Maka akan muncul pada layar hasilnya adalah 24. Akar dari 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat adalah 24. Selain itu, seperti pada contoh soal yang nomor 2, yang soalnya adalah akar 7 dikuadratkan ditambah 24 kuadrat, lalu kita tinggal menekan enter. Maka di sini akan muncul akar dari 7 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2 adalah 25. Nah, di sini adalah cara cepat untuk kita mencari bagaimana hasil dari akar tersebut. Namun, di penjelasan berikutnya kami telah menjelaskan step per step atau cara per langkahnya untuk mendapatkan hasil ya seperti ini. Hanya ini yang dapat Ibu paparkan dari pembahasan tentang teorema Pythagoras ini. Semoga apa yang telah kami jelaskan tadi bisa berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.